Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faisal Reza. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pandangan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak muncul begitu saja, tapi melalui proses panjang dan pemikiran mendalam para tokoh bangsa. Perjalanannya menjadi bukti bahwa dasar negara kita lahir dari semangat perjuangan, perbedaan pendapat, dan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Mari kita lihat kembali ke masa sebelum kemerdekaan, tepatnya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia. Namun, di luar kepentingan politik Jepang, para tokoh Indonesia memanfaatkan kesempatan itu untuk hal yang jauh lebih penting, yaitu merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Dalam sidang tersebut, banyak tokoh besar menyampaikan gagasannya. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo berbicara tentang konsep negara integralistik, di mana kepentingan individu dan masyarakat bersatu secara harmonis. Dan yang terakhir, Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang monumental. Ia merumuskan 5 prinsip dasar negara, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pidato inilah yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Setelah itu, rumusan ini disempurnakan dalam Piagam Jakarta dan akhirnya disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara yang sah. Dari proses panjang itu, kita dapat melihat nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan para pendiri bangsa. Mereka menunjukkan nilai persatuan, meskipun berasal dari suku, agama, dan pandangan politik yang berbeda, mereka tetap duduk bersama mencari kesepakatan. Ada pula nilai musyawarah dan kebijaksanaan, terlihat dari cara mereka berdiskusi dengan terbuka dan saling menghormati. Dan tentu, nilai kemanusiaan karena tujuan akhirnya adalah menciptakan negara yang adil dan beradab bagi semua rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, saya merasa peristiwa lahirnya Pancasila memberikan banyak pelajaran berharga. Dari sana kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan gotong royong tetap sangat relevan di zaman sekarang. Di era digital seperti sekarang, kita sering melihat perpecahan di media sosial hanya karena perbedaan pendapat atau pilihan. Padahal, semangat para pendiri bangsa justru mengajarkan kita untuk saling menghormati dan mengutamakan kepentingan bersama. Saya pribadi merasa bahwa menerapkan nilai Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana. Misalnya, menghargai teman yang berbeda pendapat, berbuat adil di lingkungan kerja, dan ikut menjaga suasana damai di masyarakat. Jika setiap anak muda bisa menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan akan lebih mudah tercapai. Itulah refleksi saya tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Mari kita jadikan Pancasila bukan sekedar hafalan 5 sila, tapi pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak. Dengan begitu, kita bisa menjadi generasi penerus yang tidak hanya memahami sejarah, tapi juga menjaga dan menghidupkan semangat Pancasila dalam kehidupan nyata. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.